Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita mulai lagi belajar tematik. Nah, tematik hari ini kita akan belajar tematik 2H, subtema 3. Kita akan belajar di pembelajaran 1 sampai 3. Dimulai dari halaman 53 sampai halaman 63. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang silahkan buka halaman 53. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Aturan terdapat di mana-mana, termasuk jalan raya. Aturan itu berguna untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Nah, kita di rumah, di sekolah, ataupun di jalan raya, kita harus mematuhi aturan yang sudah ada. Pada gambar ini adalah contoh gambar yang harus kita patuhi aturannya ketika kita berada di jalan raya. Gambar yang pertama, kita harus berjalan di trotoar di sebelah kiri pinggir jalan raya. Lalu yang berikutnya ini juga berjalan di jalan yang sesuai. Yang ketiga, nah ketika kita mau menyeberang, pastikan kita menyeberangnya di zebra cross. Nah ini yang garis-garis putih ini adalah namanya zebra cross. Kita harus menyeberang jalan di jalan raya yang ada garis putih-putihnya ini, yaitu zebra cross. Lalu ketika kita sedang mengendarai motor, pastikan kita harus menggunakan helm. Nah ini demi keselamatan kita di perjalanan ketika kita sedang mengendarai motor. Pastikan kalian kalau pergi-pergian menggunakan motor bersama ayah atau ibu, kalian juga harus menggunakan helm ya. Nah ini adalah memakai helm, salah satu aturan yang harus kita patuhi. Lalu yang berikutnya, buka halaman 54. Pembelajaran 1, bagian Ayo Membaca. Made akan pulang ke kampung halamannya. Kampung halaman Made berada di Pulau Bali. Made pulang bersama ayah dan ibu. Mereka naik pesawat terbang. Nah, berikut adalah cerita tentang aturan keselamatan di pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan jenis alat transportasi udara. Dengan menggunakan pesawat terbang, tempat yang jauh dapat dicapai dalam waktu singkat. Naik pesawat terbang ada aturannya. Sebelum masuk ke pesawat, petugas bandara akan memeriksa tiket. Para penumpang selanjutnya masuk ke pesawat dengan tertib sesuai waktu yang ditentukan. Duduklah sesuai nomor tempat duduk yang tertulis pada tiket. Pramugari akan menyampaikan petunjuk keselamatan selama di pesawat. Dengarkan dengan saksama. Pasanglah sabuk pengaman sebelum pesawat akan terbang. Terakhir, jagalah ketenangan selama perjalanan. Berdoalah kepada Tuhan agar selamat dalam perjalanan. Nah, ini adalah teks tentang aturan keselamatan ketika kita naik pesawat terbang.
Ya, tadi di sini ada aturannya, yaitu sebelum masuk ke pesawat, petugas bandara akan memeriksa tiket. Nah, kita ketika mau naik pesawat terbang, sebelumnya kita harus memesan tiket terlebih dahulu. Harus membeli tiket pesawat terbang dulu. Lalu yang berikutnya, para penumpang masuk ke pesawat dengan tertib sesuai waktu yang ditentukan. Dan para penumpang duduk sesuai nomor tempat duduk yang tertulis pada tiket tersebut. Ini adalah contoh aturan yang ada di pesawat terbang. Ketika kita bepergian jauh dan menggunakan pesawat perginya, pastikan kita juga harus menaati aturan yang sudah ada di pesawat terbang tersebut. Lalu yang berikutnya, halaman 55, bagian ayo berhitung. Selain jam, menit, dan detik, terdapat satuan waktu lainnya, yaitu minggu dan hari. Nah, sebelumnya, matematika yang kita pelajari yaitu tentang jam, tentang menit, tentang detik. Nah, hari ini, bagian matematikanya kita akan belajar tentang minggu dan hari. Nah, apakah kalian tahu benda apa ini? Ini adalah kalender. Di rumah pasti kalian punya kalender. Pada kalender terdapat nama bulan. Di sini ada bulan Januari, ada tahun. Di sini tahunnya 2018. Ada hari dari Minggu sampai Sabtu dan juga ada tanggal. Di sini tanggalnya dari tanggal 1 sampai 31. Satu minggu sama dengan 7 hari. Nah, yang akan kita pelajari tentang jumlah hari dan minggu. Kalian ingat rumus ini? Satu minggu itu ada 7 hari. Nah, ini yang bergaris kotak panjang, ini adalah satu minggu. Satu minggu ini ada 7 hari. Hari apa aja? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kita mempunyai 7 hari. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Dalam satu minggu ini ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari Minggu sampai ke Sabtu ini berjumlah 7. Jadi satu minggu itu ada 7 hari. Satu minggu ada 7 hari. Lalu di sini ada pertanyaan. Made mengunjungi kampung halamannya selama 1 minggu 3 hari. Berapa harikah lama waktu tersebut? Nah, pada bagian matematika ini yang harus kalian ingat adalah rumus ini. 1 minggu sama dengan 7 hari. Atau bisa dibalik menjadi 7 hari sama dengan 1 minggu. Ya, kalian harus ingat rumus ini. 1 minggu ada 7 hari. Lalu dalam pertanyaan ini, Bu Fitri sudah nebelin 1 minggu 3 hari. Nah, ini Bu Fitri tebalkan kalimatnya 1 minggu 3 hari. Kita harus menghitung ada berapa hari nih 1 minggu 3 hari itu. Jumlahnya ada berapa hari. Cara menghitungnya seperti ini. Nah, pada 1 minggu 3 hari ini yang harus kalian fokus yaitu di 1 minggunya. Di sini yang dijadikan pertanyaannya itu 1 minggu. 3 harinya jangan dihitung. Tapi kalian lihat dulu saja, kalian fokusnya ke 1 minggu ini. 1 minggu 3 hari itu semuanya ada berapa hari?
Cara menghitungnya seperti ini. Kalian tulis dulu 1 minggu 3 hari sama dengan. Nah, tadi kalian ingat rumus ini? 1 minggu ada 7 hari. Nah, kita di sini harus menyamakan dulu hari dengan hari. Nah, di sini kan berbeda minggu dan hari. Lalu pertanyaannya berapa harikah? Berarti yang kita cari adalah berapa hari. Di sini sudah ada 3 hari. Nah, 3 harinya tinggal kalian tulis di belakang sini. 3 hari. Yang kita rubah yaitu 1 minggu ini. 1 minggu itu ada 7 hari. Kalian tulis di sini. 1 minggu 3 hari sama dengan 7 hari. 7 hari itu dari 1 minggu ini ditambah 3 hari. 3 harinya dari sini. Kita tidak usah rubah 3 harinya. Kita hanya merubah yang 1 minggu. Nah, ini sudah kita rubah 1 minggunya menjadi 7 hari. Karena sesuai rumus ini, 1 minggu ada 7 hari, ditambah 3 hari. Lalu kita tinggal jumlahkan. Karena ini sudah sama, yang ini hari dan ini juga hari, sekarang kita jumlahkan angkanya. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Berarti 7 hari ditambah 3 hari sama dengan 10 hari. Nah, berarti Made mengunjungi kampung halamannya selama 10 hari. 1 minggu 3 hari itu jumlah harinya ada 10 hari. Nah, itu cara menghitung hari dan minggu. Lalu untuk halaman 56, silakan kalian baca sendiri ya. Itu bagian SBDP, silakan kalian baca sendiri nanti di rumah. Bu Fitri akan lanjut ke halaman 57 bagian Ayo Berlatih. Di sini silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Dan bagian A dan B saja. Bagian C-nya tidak usah. Silakan kalian tandai di buku tematik kalian. Yang bagian Ayo Berlatih, kerjakan soal nomor 2 bagian A dan bagian B. Di sini kalian menghitung berapa hari. Caranya sama yang seperti tadi yang sudah Bu Fitri jelaskan. Berikutnya halaman 58, pembelajaran 2, bagian Ayo Membaca. Made sudah kembali ke rumahnya. Teman-teman datang ke rumah Made. Made menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bali. Aku sangat senang mengunjungi Bali. Aku bertemu banyak saudara di sana. Ada Paman Ketut dan Bibi Ayu. Mereka mengajakku mengunjungi banyak tempat wisata. Kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Kami juga mengunjungi Danau Beratan, Bedugul, dan Pura Besaki. Aku tidak sabar untuk kembali berkunjung ke sana. Nah, ini adalah cerita pengalaman Made yang sudah berkunjung ke Bali, mengunjungi saudaranya di sana. Tadi di Bali, Made bertemu Paman Ketut dan Bibi Ayu. Mereka di sana juga mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Tanah Lot, Garuda Wisnu Kencana, Danau Beratan Bedugul, dan Pura Besaki. Nah, ini adalah cerita Made. Kamu sudah mempelajari penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam kalimat, nama orang, dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata dalam nama tempat. Nah, sebelumnya kita sudah
belajar tentang huruf kapital atau huruf besar. Huruf besar itu digunakan ketika kita menulis huruf pertama awal kalimat, nama orang, dan kata ganti Tuhan. Lalu selain itu, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama setiap kata dalam nama tempat. Nah, di sini ada contoh nama-nama tempat. Ada Karawang, Bandung, Jakarta, Kebun Raya Bogor, Taman Mini Indonesia Indah, dan lain-lain. Nah, nama-nama tempat ini menulisnya huruf awalnya harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contoh, di sini ada Karawang. Huruf awalnya yaitu huruf K. Huruf K ini harus menggunakan huruf K besar. Tidak boleh menggunakan huruf K kecil. Harus K besar atau K huruf kapital. Lalu ada nama tempat yang lainnya. Ada Bandung. Ini adalah nama tempat. Bandung, huruf awal pertamanya adalah huruf B. Nah, huruf B ini harus ditulis menggunakan huruf besar. Lalu ada Kebun Raya Bogor. Nah, kalian pasti tahu tempat wisata yaitu Kebun Raya Bogor. Di sini setiap awal hurufnya menggunakan huruf besar semua. Setiap awal hurufnya. Kebun, K-nya besar, Raya, R-nya besar, Bogor, B-nya besar. Kebun Raya Bogor, setiap awal hurufnya menggunakan huruf besar atau kapital. Lalu selain itu ada Taman Mini Indonesia Indah atau kita sering menyebutnya TMII. Nah, Taman Mini Indonesia Indah itu adalah nama tempat wisata. Kita menulisnya harus menggunakan huruf kapital. Taman T-nya besar, Mini M-nya besar, Indonesia I-nya besar, dan Indah I-nya besar. Nah, kalian setiap menulis nama tempat, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Tidak boleh menggunakan huruf kecil. Lalu pada teks yang tadi, cerita Made berkunjung ke Bali, di sini ada beberapa nama tempat juga yang penulisannya menggunakan huruf kapital. Contoh, di sini ada kata atau nama tempat yaitu Bali. Nah, Bali ini huruf B-nya B besar karena ini nama tempat. Lalu selain Bali ada apa aja? Nih, kami berkunjung ke Tanah Lot. Nah, kalian perhatikan, bacaan Tanah Lot ini adalah nama tempat. Penulisan huruf awalnya, huruf T-nya besar, L-nya besar. Tanah Lot. Di sini juga ada Garuda Wisnu Kencana. Ini adalah nama tempat. Menggunakan huruf kapital di setiap awal penulisannya. Nih, ini huruf kapital. Lalu ada Danau Beratan Bedugul. Nah, ini huruf awalnya menggunakan huruf besar. Dan Pura Besakih, P-nya besar dan B-nya besar. Jadi, penggunaan huruf kapital itu selain menulis nama orang, lalu nama hari, kata ganti Tuhan. Nah, ketika kita menulis nama tempat juga harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya halaman 59, bagian Ayo Bercerita. Made juga bercerita tentang kesenian di Bali. Teman-teman sangat kagum dengan berbagai kesenian yang diceritakan Made. Salah satunya adalah tari-tarian. Teman-teman ingin belajar tarian dari Bali. Made dan teman-teman pun belajar menari bersama. Mereka belajar dengan rukun.
Made dan teman-teman menunjukkan sikap bersatu. Nah, kita juga harus sama seperti Made, belajar dengan rukun dengan teman-teman kita yang lain. Nah, sikap rukun itu menunjukkan sikap bersatu. Lalu halaman 61, bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 3 saja. Berikutnya halaman 62, bagian ayo membaca. Sekolah Tony tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sekolah Tony terletak di Jalan M. Yunus. Tony berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony berangkat bersama teman-teman. Tony mengendarai sepeda dengan hati-hati. Ia bersepeda di sisi kiri jalan. Tony menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Tony juga memakai helm dan pelindung lutut. Helm dan pelindung lutut melindungi tubuh jika terjatuh. Tony bersepeda dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak bercanda ketika bersepeda. Ia memperhatikan keadaan di sekitar. Ia mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Nah, ini adalah teks yang memberitahu kita tentang aturan ketika kita bersepeda. Bersepeda di jalan raya. Nah, di sini ada Tony. Dia sekolahnya terletak di Jalan M. Yunus. Dia berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Nah, Tony mengendarai sepedanya dengan hati-hati. Dengan cara yang bagaimana? Nah, ia bersepeda di sisi kiri jalan. Kita harus bersepeda di sisi kiri jalan. Selain itu, Tony juga menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Berarti dia mengendarai sepedanya fokus. Fokus berada di sisi kiri jalan. Tony juga memakai helm dan pelindung lutut supaya ketika dia terjatuh, dia tetap aman dan tidak terluka. Selain itu, ketika Tony bersepeda, Tony tidak banyak bercanda. Dia fokus mengendarai sepedanya. Dia memperhatikan keadaan di sekitar dan mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Seperti itu ya. Kita kalau sedang bersepeda, kita harus mematuhi aturan-aturan bersepeda. Tadi salah satunya berada di sisi kiri jalan dan jangan lupa menggunakan helm dan pelindung lutut untuk melindungi tubuh jika terjatuh. Berikutnya halaman 63 bagian ayo menulis. Kamu sudah belajar penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Tanda titik dapat digunakan pada akhir singkatan nama orang. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Tony melewati jalan M. Yunus. M ini adalah singkatan dari Muhammad Yunus. Nah, ketika kalian mau menyingkat nama kalian, kalian kasih tanda titik. Seperti ini. Muhammad Yunus nama lengkapnya. Ketika disingkat, Muhammadnya disingkat menjadi huruf M, lalu diberi titik, dan ditulis kembali nama berikutnya yaitu Yunus. Dan di akhir kalimatnya menggunakan titik juga. Lalu yang kedua, A. Yani adalah salah satu nama pahlawan di Indonesia. Ini huruf A ini adalah singkatan dari Ahmad Yani. Nama lengkapnya Ahmad Yani. Ketika disingkat, huruf A-nya diberi titik. A huruf besar ya.
A huruf besar diberi titik, lalu nama berikutnya yaitu Yani. A ini adalah singkatan dari Ahmad. Ahmad Yani. Nah, ketika kalian mau menyingkat nama kalian, jangan lupa diberi titik juga. Dan hurufnya menggunakan huruf besar. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian pahami materinya dengan baik dan kerjakan tugas-tugasnya. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.